cerita orang keramik gak lama lah. Orang keramik udah orang keramik karomah. Mode yang ku salih tu ah. Oh, boleh kau salih. Tuanku Salih. Jadi beliau adalah orang Pariaman. Ayah mendengar cerita beliau go dari rangkai ayah lo di Lubuk Luang, Tuanku Muhammad Zahar. Jadi cerita go ayah warisi lima menurut beliau Tuanku Salih go meninggal pada tahun 70-an kecil beliau. Dan banyak di tahun itu banyak orang-orang karomah, orang-orang soleh serupa Tuanku Salih dulu yang meninggal pada di tahun itu, termasuk di Siko sendiri di negara Awak go. Dulu Tuanku Fakih Cabun nama beliau, orang karomah je. Beko cerita lah, baklah cerita Tuanku Fakih Cabun go. Jadi salah satu cerita yang ayah terima dari Tuanku Angga ya di Lubuk Luang. Tuanku Salih go kalau secara orang umum sering orang menilai beliau tingkah beliau aneh, tidak biasa di kerajaan orang lah kerajaan kan lah, tidak biasa di pun orang lah kubu nah, kadang lewat ke pasar bagai lewat balik murah sih barang orang guys, semua barang orang rego masa itu 1.000 ya, lewat beli sih 25 rupiah. Nah, kalau orang nelah paham, nah dijual sih orang punya. Ko tuloy nang kurong. Berdua ngalih nang ko. Coba ko kalau dah ada muat ke tura, dapat labo boleh pek nah. Yo murah sekali leo menjual orang membeli sekali leo nah. Jadi itu orang tahu. Kemudian termasuk ada kalau kini kan acok nampak di rumah makan Padang dan ada di rantau-rantau foto-foto Tuanku Salih lah. Jadi lo pernah pun nulis cerita orang gak ayah lah. Lo pernah bercerita di lapau sorak di sepanjang kampung. Orang kampung pasang lalu kah di pagu. Orang biasa masang lukah kan dalam ye, teman-teman ye kalau lukahkan. Itu lah sawah lukah baloi kira. Lo sudah memasak orang memasak lukah di pagu lah. Itu salah satu keramaian kan aneh, aneh tingkah dia nomor udah biasa saja kerja lah. Kemudian kalau minta jimek anak-anak dan kungku bukan kami jimek yang kuat lah lanjut sore situ step tu lagi anak-anak. Jadi bak kawan ku bisik celik dia orang kawan coret-coret sekerja orang maksud nah. Jadi di antara kisah beliau yang agak berkesan, lima beliau ko punya seorang murid nan laduni lah, ya pernah bersobok jo beliau sendiri dengan coach cerita nak murid beliau nan dapat ilmu laduni kah. Buya Tuanku Ketialo tahun 2001 kalau tak salah yang sobok beliau. Jadi Buya Ketialo go biasanya orang banyak dan baraja je Tuanku Salih go. Hati-hati sudah curinya. Sebab lo tanya kalau ada orang nak datang ke dia lo aku dan nak baraja sampai angku. Orang baraja je dia le muang gilo kecek aku go kalau nya jawab orang lu gilo lain ku. Iyalah hati-hati orang sudah tu nah. Jadi banyak orang yang berhitung. Tapi nan Buya Ketialo go datang kan Tuanku Salih ke aku dan nak belajar jongku celau gitulah nak belajar dia lah muang gilo dan supaya dek nak segih dari gilo dia yang kok nak belajar dan jongku Buya Ketialo. Jadi kok itulah. Jadi tulilah dan kecek Tuanku Salih kan. Jadilah leo turilah di Buya Ketialo lah. Dari Pariaman ke Padang sampai ke Padang Panjang, jalan sana masuk dulu nado kereta cici Allah mak kebanyakan orang berjalan gitu masuk tu. Jadi tiba di Solo bah tinggal lah ada surau tua cik dan tak urus cik lau ambil surau gua sekolah tapi dia nak belajar jam kungku dia ambil surau dong galang sekolah. Jadi langsung lah maben surau tu di Buya Ketialo kah.
Apa nah tu lah ada orang mantang nasi bahas segala macam ni. Dek suruh lah bersih tu lah kami serang api. Suruh kita kan. Orang lah kami. Tu lah mulai saya majaja biar dekat dia loga. Jadi kok secara syariatnya atau secara jaleh secara lainnya buya kata Allah tak pernah belajar jo tuanku salih. Tapi dengan mengikuti perjalanan kuasa salih, Tuhan mendapat beliau karomahnya dari tuanku salih. Jadi tak belajar beliau dah, tapi mendapat ilmu laduni nama. Ilmu dan diberikan atau dianugerahkan oleh Allah melalui ilham sehingga ada seseorang yang dikehendaki oleh Allah dan seluruh orang bisa dah. Itu hanyalah orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkannya. Jadi tanpa belajar pun awak bisa faham. Lebih diberikan kepahaman oleh Allah. Jadi itu sekilas tentang cerita tuanku salih. Jadi panjang ceritanya tapi itulah sekilas dulu. Kita cuba membalik hikmahnya. Jadi yang pertama cerita tuanku salih itu hikmahnya beliau ko dikenal seorang ulama besar Minangkabau yang karomah. Beliau terkenal karena sikap beliau sering tak umum lah. Jadi agak aneh sikap beliau. Di masa sebelum tahun-tahun 70-an masih banyak orang-orang karomah dan di pertengahan tahun 70-an itu banyak yang wafat orang-orang karomah di zaman itu. Jadi terkadang ego ini kadang banyak hal yang perlu kita pelajari. Jadi cerita buya tuanku salih banyak yang dapat kita petik pelajarannya. Di antaranya cerita buya kata Allah apabila sungguh-sungguh awak pasti akan mendapatkan apa yang awak cari. Kata Allah dalam Quran, barang siapa sungguh pasti akan dapat. Ini hasil yang kau sekerajokan sungguh. Jadi sungguh kau pemaknaannya luas. Ya kadang-kadang dia terlalu sungguh sama dia, tinggal kau. Tidak sungguh nama orang. Jadi hanya di dalam kalau bahasa awak kameh. Jadi sungguh kameh. Itulah sekilas pertama pelajaran yang kita dapat ambil. Kemudian setiap dan dikerajakan harus ikhlas. Lima buya kata Allah disuruh tuanku salih ko membarisi surau, tapi dia ikhlas. Akhirnya beliau sendiri mengajar di sinan, tinggal menapek di sinan. Banyak jamaah beliau atau anak beliau atau anak sasian. Jadi kalau orang-orang surau itu tak ada pernah menceritakan atau anak murid kan tak ada lah. Tapi anak secara pengajian. Jadi itu orang awak. Jadi itu kok banyak orang-orang Minanggo mengimbau abuya kepada guru-guru suraunya loh, yang secara orang kampung menterjemahkan panggilan bapak dalam takaran pengajian. Jadi itulah sekilas cerita-cerita dulu. Semoga di lain waktu dapatlah cerita-cerita orang-orang Keramek yang lain, termasuk ada Tuanku Anjuang. Kemudian itu beliau wafat tahunnya tak begitu jaleh kayak ada. Tapi lah cukup lama, mungkin sebelum abad ke-19. Ada lo tadi ya sabui tuanku Pakih Cabun. Itu orang Keramek lah, itu menarik lo cerita beliau nah. Jadi mungkin suatu saat ayah cerita lah kalau insyaAllah kalau ada kesempatan deh. Itulah sekilas dulu cerita kita tentang tuanku salih. Jadi mungkin bila ada waktu ya kesempatan kita buat cerita atau itu ayah cerita atau melanjutin cerita yang amai tadi panjang kisah itu, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi itulah cara orang tua kita mengajarkan atau mewariskan pengetahuan beliau. Yang pertama mengajarkan tentang konsep, mengajarkan tentang teori, kemudian dipakui dengan cerita-cerita atau kisah-kisah untuk mendapatkan pemahaman. Tapi inti pengetahuan itu adalah pemahaman. Jadi kalau percuma belajar kalau ada pernah mengerti dah segala macam lah kita baca, segala macam lah kita pelajari, tapi tak pernah mengerti, kan tak ada artinya ilmu lah. Jadi guna ilmu untuk mengetahui, untuk memahami dan untuk mengenali hakikat kebenaran. Jadi
itulah puncak pengetahuan atau menemukan kebenaran. Lah, jelas ini lo, mudah-mudahan lo kita semua lihat.